Di langit konflik yang tak pernah benar-benar sunyi, satu nama terus muncul dalam laporan serangan udara Rusia, Sukhoi Su-34. Bukan jet tempur biasa, bukan pula pembom strategis klasik, tapi kombinasi keduanya. Dalam banyak fase perang Rusia-Ukraina, pesawat ini menjadi tulang punggung serangan udara taktis Rusia. Namun, apa yang sebenarnya membuat Su-34 begitu sering digunakan? Dan mengapa dampaknya terasa begitu besar di garis depan? Su-34 dirancang sebagai strike fighter jarak menengah hingga jauh, dengan kemampuan membawa beban senjata yang sangat besar. Dalam satu misi, pesawat ini bisa mengangkut hingga belasan ton bom dan rudal. Tapi, kekuatan sejatinya bukan hanya pada jumlah, melainkan pada cara ia menyerang. Seiring berkembangnya konflik, Rusia mulai mengandalkan taktik yang mengubah pola serangan udara. Bom glide. Ini adalah bom konvensional yang dipasangi kit navigasi dan sayap lipat, memungkinkan bom meluncur puluhan hingga lebih dari 100 km menuju target. Dengan metode ini, Su-34 tidak perlu memasuki wilayah yang dijaga ketat oleh pertahanan udara Ukraina. Ia cukup terbang di jarak aman, menjatuhkan bom, lalu berbalik. Dalam praktiknya, ini berarti satu hal: serangan bisa datang tanpa peringatan visual langsung. Jenis bom yang digunakan pun bervariasi, mulai dari bom berat seperti FAB-500 dan FAB-1500, hingga bom berpemandu seperti KAB-500. Setelah dimodifikasi dengan kit glide, bom-bom ini menjadi jauh lebih fleksibel. Selain itu, Su-34 juga mampu membawa rudal seperti KH-38 atau KH-59 untuk serangan presisi terhadap target penting seperti depot logistik, jembatan, atau pusat komando. Namun, penting dicatat, meski sering disebut presisi, tidak semua serangan memiliki tingkat akurasi yang sama. Dalam kondisi perang elektronik, gangguan JEPS, dan tekanan operasional tinggi, tingkat presisi bisa bervariasi. Ini menjadi salah satu faktor yang sering diperdebatkan dalam analisis militer. Lalu, kenapa Su-34 begitu sering digunakan? Jawabannya ada pada kombinasi tiga hal: jangkauan, fleksibilitas, dan survivabilitas. Dengan jangkauan yang panjang, Su-34 bisa beroperasi dari pangkalan jauh di belakang garis depan. Fleksibilitasnya memungkinkan satu pesawat membawa berbagai jenis senjata dalam satu misi. Dan yang paling penting, kemampuannya untuk menyerang dari luar jangkauan. Banyak sistem pertahanan udara membuatnya relatif lebih aman dibanding pesawat generasi lama. Namun, relatif aman bukan berarti kebal. Ukraina tidak tinggal diam. Salah satu pilar utama pertahanan mereka adalah sistem seperti Patriot Missile System yang mampu mencegat target udara, termasuk rudal dan pesawat. Selain itu, Ukraina juga menggunakan sistem seperti NASAMS, IRIS-T, dan jaringan radar terpadu untuk mendeteksi ancaman sejak dini. Strategi Ukraina tidak hanya bertahan, tapi juga beradaptasi. Mereka mencoba menembak jatuh pesawat jika masuk terlalu dekat, mengganggu sistem navigasi bom dengan perang elektronik, menyerang pangkalan udara Rusia menggunakan drone jarak jauh, memecah konsentrasi serangan dengan mobilitas tinggi di darat. Dalam beberapa kasus, upaya ini berhasil. Beberapa unit Su-34 dilaporkan jatuh dalam konflik ini, menunjukkan bahwa meskipun kuat, pesawat ini tetap memiliki batas. Di sisi lain, Rusia terus menyempurnakan taktiknya. Serangan sering dilakukan dalam gelombang, dikombinasikan dengan drone, rudal jelajah, dan bom glide sekaligus. Tujuannya jelas, membanjiri pertahanan udara Ukraina, memaksa mereka memilih target mana yang harus dicegat. Inilah dinamika perang modern yang sedang terjadi. Bukan lagi sekadar duel antar pesawat, tapi pertempuran antara sistem, sensor, rudal, elektronik, dan logistik. Dalam konteks ini, Su-34 bukan sekadar alat tempur. Ia adalah bagian dari strategi yang lebih besar, strategi untuk menyerang dari jarak aman, menjaga tekanan konstan,
dan memanfaatkan teknologi yang relatif lebih murah dibanding rudal presisi tinggi. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada banyak faktor. Ketersediaan intelijen target, kondisi pertahanan udara lawan, produksi dan logistik amunisi, serta kemampuan adaptasi kedua belah pihak. Pada akhirnya, pertanyaan penting bukan hanya seberapa hebat Su-34, tapi seberapa lama taktik ini bisa bertahan sebelum Ukraina menemukan cara yang lebih efektif untuk menetralkannya. Dan di sisi lain, apakah kombinasi bom glide dan serangan jarak jauh akan menjadi standar baru dalam perang modern? Konflik ini belum menunjukkan tanda akan mereda. Dan selama itu, langit akan tetap menjadi arena utama, tempat di mana teknologi, strategi, dan keputusan manusia bertemu, dengan konsekuensi yang sangat nyata di darat.